Yang Mulia Pak Wakil, Prof. Saldi. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih kepada 3 universitas yang memberikan keterangan yang diundang oleh Mahkamah. Nah, mungkin ketiga kampus ini kami minta keterangan tambahan. Bagaimana kalau seandainya implikasinya terhadap kampus Bapak-bapak sekalian, kalau misalnya dipatok bahwa gaji pokok itu minimal sama dengan upah minimum kabupaten atau provinsi. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana pula misalnya kalau yang dijadikan minimum itu adalah untuk menyetarakan dengan upah minimum itu yang digunakan adalah gaji pokok dengan tunjangan tetap. Nah, tolong kami diberi gambaran kira-kira apa implikasinya terhadap kampus, karena kalau kampus swasta kan lebih mengandalkan uang dari yang dicari sendiri. Nah, tolong kami diberi penjelasan kira-kira apa implikasinya. Dan tolong juga kami diberikan data. Ini kalau yang disampaikan itu kan rata-rata mengatakan begini, gaji pokok segini, tunjangan tetap, tunjangan-tunjangan lainnya selalu diambil dari yang posisi maksimal. Misalnya ini gaji pokok, tunjangan tetap, tunjangan lainnya itu kalau semua komponen terpenuhi, ikut kegiatan ini, jadi panitia, tunjangan ini dan segala macamnya. Nah, kalau itu ditarik ke atas, mungkin akan di atas batas upah minimum provinsi atau kabupaten kota. Tapi tolong kami diberikan juga, karena tidak semua dosen itu akan jadi panitia. Tidak semua dosen itu nanti akan terlibat kegiatan. Tidak semua dosen itu nanti akan dapat penelitian. Dan tidak semua dosen juga dapat tunjangan publikasi. Bahkan kalau didengar ini pemerintah bisa memikirkan. Salah satu keluhan teman-teman di kampus itu adalah kalau ada dana penelitian, itu mempertanggungjawabkan anggarannya itu lebih sulit daripada bikin penelitian itu sendiri. Tolong dicatat oleh Kementerian Pendidikan. Karena misalnya nih saya datang ke lapangan melakukan penelitian. Lalu ada narasumber, diwawancarai, dibelikan misalnya kopi, uang rokok kalau kita datang ke pedesaan atau ke kampung-kampung, kan tidak mungkin minta pertanggungjawabannya. Akhirnya dipaksalah secara langsung, secara tidak langsung, dosen yang ikut meneliti itu merekayasa laporan keuangan. Karena kan jauh lebih baik kalau mau membantu mereka ini ada dana penelitian, Anda mengajukan proposal ini, sepanjang output atau outcome-nya nanti tercapai, itu uangnya tidak perlu dipertanggungjawabkan. Kan tidak bisa dipertanggungjawabkan semua. Ini saya masih ingat ketika saya masih dosen, itu lebih baik cari penelitian yang dananya dari luar kampus dibandingkan yang disediakan kampus yang dibiayai oleh kementerian itu. Karena lebih repot untuk mempertanggungjawabkannya. Nah, tolong kami dibantu ini, kalau yang maksimalnya ialah hampir semuanya akan melewati batas upah minimum itu. Tapi kalau yang ada dosen yang tidak jadi panitia, tidak dapat dana penelitian, lalu tidak dapat juga pengabdian dan segala macam itu, kira-kira cukup enggak dana itu? Dan apa implikasinya kalau di state atau dinyatakan secara eksplisit gaji pokok itu sama dengan upah minimum regional? Itu satu. Yang kedua, ini di forum terbuka ini perlu kami sampaikan atau saya sampaikan, kalau ada warga kampus yang merasa keberatan dengan yang disampaikan oleh pimpinan mereka, rektor, pembantu rektor, dan segala macam, tolong disampaikan ke Mahkamah Konstitusi. Kira-kira apa yang tidak benar yang disampaikan itu? Karena sampai hari ini, kami sudah menerima setidak-tidaknya 11 keberatan. Ada yang dari UGM, ada UNAIR, ada UNHAS, ada dari Andalas. Yang menyatakan tidak benar seperti itu. Tolong sampaikan dan kami akan menutup identitasnya.
yang menyampaikan itu, agar kami ini bisa apa? Bisa dapat data yang sesungguhnya. Jika perlu sekaligus melampirkan slip take home pay atau gaji terakhir yang dia peroleh dari kampus itu untuk membuktikan benar atau tidak ini bisa di atas upah minimum itu. Nah, itu perlu disampaikan karena ini sebetulnya ini kan pemohon ini harus dilihat juga sisi baiknya. Mereka kan mau memperjuangkan ada standar minimal setidak-tidaknya tidak di bawah dari upah minimum di masing-masing daerah itu. Itu yang mereka perjuangkan. Artinya apa? Kalau misalnya Mahkamah memerintahkan harus begini, itu kan tidak bisa tidak akan ada upaya bagaimana melengkapi atau mencukupkan keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh kampus. Nah, jadi kami berharap ini sekali lagi himbauan, kalau ada warga kampus yang merasa tidak real seperti yang disampaikan oleh pimpinan universitas 2 minggu lalu maupun hari ini, tolong disampaikan kepada kami Mahkamah dan kami akan menutup identitasnya supaya nanti kami bisa dapat gambaran yang objektif soal seperti ini. Terima kasih Pak Ketua. Silakan, Prof. Penny yang mulia. Baik, terima kasih kepada para rektor dari 3 perguruan tinggi. Saya mohon tambahan keterangan, mungkin tertulis nanti ya. Kaitannya begini, ini kan di kampus, 3 kampus ini sebagai kampus PTS, itu untuk dosennya yang diangkat itu apakah sudah berdasarkan perjanjian kerja, sehingga bisa kita ketahui kalau ada perjanjian kerja kan memang dia tidak bisa kemudian di bawah UMR. Jadi mohon nanti dijelaskan Pak ya. Jadi apakah ini berdasarkan perjanjian kerja. Kemudian yang berikutnya, kalau di PTS tadi kan ada yang menyampaikan di PTS itu ada yang ASN-nya juga. Nah, ketika ASN-nya ada di sana, apakah kemudian yang diperoleh ASN itu selain gaji pokok dan kemudian tunjangan-tunjangan yang melekat di situ, apakah kemudian itu disesuaikan juga dengan yang diberlakukan di kampus itu? Apakah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan atau dia merefer kepada yang ada di kampusnya sendiri ya? Jadi ini menggunakan yang mana yang dipakai di situ? Itu mohon nanti ditambahkan keterangannya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk 3 universitas tadi yang berikan keterangan, dan tentunya di samping keterangan yang tadi sudah disampaikan, juga kami menunggu keterangan tambahan yang dimintakan oleh para hakim tadi, para yang mulia, untuk ditambahkan dalam keterangan yang kami tunggu untuk segera dikirim ke kami. Sekaligus kami akan bersurat kembali untuk Universitas Islam Sumatera Utara, setidaknya minta keterangan jika tidak bisa hadir pada sidang hari ini, karena tidak bisa hadir. Keterangannya juga bisa kami surati kembali untuk dimintakan sekaligus, karena kami perlu pembanding yang lebih banyak dibanding dari 3 PTS yang sudah memberikan keterangan tadi, termasuk dari beberapa perguruan tinggi negeri yang sudah memberikan keterangan sebelumnya.